Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasanata syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita teruskan kisah tentang perjalanan hidup Nabi Adam alaihissalam bersama dengan keluarganya, di mana ketika Nabi Adam dan istrinya melanggar larangan Allah Ta'ala pada saat di surga, tidak boleh mendekati satu pohon, tetapi karena rayuan dan bujukan dari iblis, maka Nabi Adam khilaf, salah. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala dan memohon, berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Konsekuensinya Nabi Adam diturunkan dari surga, ya. Qulna bitu minha jami'a. Kami katakan supaya kalian turun, ya, dari surga semuanya ke bumi ini. Nah, bagaimanakah kisah kehidupan Nabi Adam berikutnya? Mari kita kaji pada kesempatan kali ini, ya. Adam pertama kali menjejakkan kakinya di muka bumi di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rahun, yang kini terdapat di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Jeddah, Saudi Arabia. Walaupun dalam hal ini tidak ada hadis atau riwayat yang bisa dijadikan pijakan, ya, tapi situs peninggalan yang ada itu menunjukkan kebenaran berita seperti ini, ya. Ini ilustrasinya adalah latar belakang dari kejauhan Puncak Adam yang ada di Sri Lanka sana. Ada sampai sekarang dijaga, ya, oleh warga di sekitar sana itu. Sedangkan Hawa itu ada di Jeddah. Kata-kata Jeddah itu dari bahasa Arab, yaitu Jaddah. Jaddah itu artinya nenek. Nah, jadi kota Jaddah adalah kota nenek kita. Nah, itulah. Nah, dalam hal ini, ya, sudah turun menurun, ya, berita seperti itu. Allah alam bisawab tentang kebenarannya, ya. Maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk pergi ke tanah Arab, seperti disebutkan oleh kitab Ar-Rais Al-Majlis karya Al-Tha'labi dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram yang terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku yaitu Arsy. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Di sanalah aku memperkenankan doamu." Jadi diperintahkan untuk pergi ke tanah haram yang ada di Mekah. Nah, dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanannya dari Ar-Rahun tadi menuju ke Mekah, dan malaikat tersebut juga membimbingnya untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan tersebut disebutkan akan menjadi peradaban manusia yang besar nantinya. Jadi inilah asal muasal dari prosesi
ibadah haji ya, ternyata sudah ada rintisannya ya pada saat Nabi Adam itu. Kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa dari India Nabi Adam berangkat menuju ke Makkah. Lalu ia mencari Hawa. Keduanya mendekat di Musdalifah. Secara bahasa Musdalifah artinya adalah mendekat. Lalu mengetahui dan saling mengenali di Arafah untuk berkumpul di Jama'i. Jadi kata-kata Arafah dari kata-kata fi'il Arafah ya'rifu, Arafah itu artinya mengetahui. Jadi saling mengetahui, saling mengenal antara Nabi Adam dan istrinya. Nah, kok ternyata sebelumnya sudah saling tahu ya dan dipertemukan di tempat itu. Nah, tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini dikenal dengan Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit atau gunung, sedangkan Rahmah adalah kasih sayang, gunung kasih sayang. Adam kemudian mengajak Hawa kembali ke daerah India untuk hidup dan berketurunan di sana. Ini ilustrasinya adalah terbelakang Jabal Rahmah ya saat senja. Jadi ada mitos-mitos yang berlebihan yang dimiliki oleh jamaah di sana ya. Kalau tempat ini bisa menyatukan ya, mengabadikan jodoh suami istri atau bisa memberikan ya jodoh lah ya, saling kalau ada jamaah yang umrah atau haji ya dititipi oleh tetangganya foto-foto ya misalnya, itu sudah berlebihan ya. Tidak ada cerita dasar yang seperti itu ya. Nah, Allah alam bisawab, inilah kisahnya bapak, ibu, kakek, nenek moyang kita ya dipertemukan di tempat yang mulia ini, Jabal Rahmah. Yang ini adalah bagian dari Arafah. Nah, Jabal Rahmah adalah bagian daripada Arafah. Yang sebenarnya Arafah ini adalah tempat yang mustajab pada saat kita berdoa, namun terbatas oleh waktunya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tempat ini mustajab pada saat ditempati oleh wukuf para jamaah haji. Saat wukuf di Arafah itu menjadi waktu dan tempat yang mustajab. Ketika kita berkunjung ke sana di luar 9 Dzulhijjah, maka istijabahnya itu sudah tidak ada dasarnya lagi ya. Sehingga kalau ada sebagian kaum muslimin yang berkunjung ya ke bukit ini ya, di atasnya ada tugu ya, tugu tidak terlalu besar. Nah, itu diusap-usap ya, dibuat semacam ya tempat yang keramat lah gitu ya. Ini sudah berlebihan ya. Bahkan ada yang sholat pun menghadap ke tugu ini. Jadi sholatnya ada yang malah membelakangi Ka'bah dan menghadap ke tugu ini. Allah alam bisawab, ini saya kira berlebihan ya. Jadi tempat ini tempat yang mustajab untuk berdoa saat 9 Dzulhijjah. Kalau pada saat kita berkunjung ke sana ya sekedar untuk tadabbur alam ya, menghayati bagaimana kehidupan bapak kita, ibu kita dulu Adam dan Hawa di situ ya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, jemaah sekalian, atas bimbingan malaikat lagi, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan. Adam dan Hawa juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Pandangan dari kitab suci agama lain juga mengisahkan cerita yang serupa. Bahkan bukti-bukti otentik dari para ilmuwan pun sepakat dengan pemikiran ini. Artikel terbaru dari Daily Mail menyatakan bahwa sang manusia pertama di bumi yaitu Adam telah menjejakkan kakinya sejak 209.000 tahun yang lalu. Ini 9.000 tahun lebih awal dari perkiraan ilmuwan sebelumnya, ujar salah seorang peneliti dari Inggris ya. Nah, berikutnya kita mengenal keluarga Nabi Adam alaihissalam, yaitu anak-anak beliau. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai kelahiran anak-anak Nabi Adam.
seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, bahwasanya Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Bahkan ada juga yang mengatakan Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Saya kira ini berlebihan ya, terlalu banyak ya, mungkin kelebihan satu ya. Di setiap kehamilannya ia melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya menyebutkan Nabi Adam memiliki 25 orang anak. Ada mengatakan 24 diantaranya lahir berpasangan, sedangkan 1 orang tidak. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang disebutkan mengenai urutan anak-anak Nabi Adam alaihissalam, berikut nama-nama anak Adam yang didapatkan dari berbagai sumber. 1 Abdullah dan saudaranya perempuan. Kemudian 2 Cayon dan saudaranya perempuan. 3 Qabil dan saudara perempuan kembarnya Iklimah, ini yang terkenal ya. Kemudian yang keempat Ashud dan saudaranya perempuan. Yang kelima Habil dan saudaranya Labuda. Jadi 3 dan 5 inilah yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang keenam Syif, ini yang menjadi nabi berikutnya. Kemudian yang ketujuh Ayat dan Hazura. Yang kedelapan Balak dan saudaranya perempuan. Yang kesembilan Atoti dan saudaranya perempuan. Yang kesepuluh Taubah dan saudaranya perempuan. 11 Tarobi dan saudaranya perempuan. 12 Hadas dan saudaranya perempuan juga. Ke-13 Yahus dan saudaranya perempuan. Ke-14 ada Sandal juga. Sandal dan saudaranya perempuan. Yang ke-15 Barak dan saudaranya perempuan. 16 Suwad dan saudaranya perempuan. 17 Suwa dan saudaranya perempuan. 18 Yahus dan saudaranya perempuan. 19 Ya'uk dan saudaranya perempuan. 20 Nasr dan saudaranya perempuan ya. Di antara nama-nama ini ada yang nantinya itu dikeramatkan ya pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita buka di surat Nuh itu ada beberapa nama yang itu nantinya diagungkan ya, dihormati, kemudian dibuat seperti berhala ya. Awalnya patung untuk mengingat nama besar mereka, tapi lama-kelamaan kemudian disembah-sembah. Nah, itulah yang kita khawatirkan ya. Adanya patung, adanya situs-situs yang itu pahlawan-pahlawan nasional di beberapa tempat. Mungkin yang dimaksud oleh pembuatnya hanya untuk pemanis ya, pengindah kota. Tapi siapa tahu beberapa waktu berikutnya ketika ada pengalaman pribadi orang yang iseng-iseng ya, ternyata bertapa di situ dapat nomor togel misalnya. Kok cocok terus misalnya. Waduh, ternyata akhirnya dijadikan sebagai tempat yang keramat. Nah, itulah yang harus kita waspadai ya. Jadi ada Yahus, ada Watan, Suwa'an, Yahus, Ya'uqah. Nah, itu ada di surat Nuh ya. Itulah yang dulunya merupakan tokoh-tokoh dan juga masih keturunan Nabi Adam, tapi akhirnya dibuat sesembahan oleh umat sesudahnya. Allahu a'lam bishawab ya. Kesemua anak Nabi Adam ini menyebar ke seluruh dunia dan beranak pinak. Para ahli sejarah banyak yang menyebutkan bahwa Nabi Adam sempat melihat ada 400.000 keturunannya sebelum beliau meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi itu menurut perkiraan ya ataupun pendapat ya dari sebagian ilmuwan ya. Ini ilustrasi saja ya, tidak menggambarkan yang sesungguhnya ya. Jadi menyebar ke seluruh dunia. Nah, jemaah sekalian, berikutnya adalah ada kita baca di surat Ali Imran 96 ya. Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun untuk tempat ibadah adalah yang diletakkan untuk manusia untuk beribadah
itu berada lalladzi bi Bakkah, yang berada di Makkah. Bakkah nama lain dari Makkah. Mubarakan, yang penuh barokah. Wahudan, dan sebagai petunjuk lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi ayat ini memberikan dalil ya, penegasan kepada kita bahwa rumah Baitullah, Ka'bah yang berada di Mekah itu adalah diletakkan pertama kali oleh Allah Ta'ala untuk tempat ibadahnya manusia. Nah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran 96 ini, bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di atas bumi ini. Menurut beberapa riwayat, Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Al-Qurtubi meriwayatkan orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Adam alaihissalam. Sementara itu Ali bin Abi Thalib berkata, Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun sebuah rumah di bumi dan agar mereka mengelilinginya atau tawaf. Ini terjadi sebelum penciptaan Nabi Adam. Kemudian Adam melanjutkan pembangunan Ka'bah dan melaksanakan tawaf. Lalu para nabi sesudah Adam pun turut mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Kemudian pembangunan Ka'bah disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Jadi rumah masjid pertama kali yang dibangun di atas bumi adalah Ka'bah. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa ya. Dalam sebuah hadis disebutkan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya ketika ditanya oleh seorang sahabat masjid apa yang pertama kali dibangun, adalah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian sesudah itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jarak antara waktu pembangunan yang ada di Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 40 tahun. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah seluruh masjid ataupun seluruh lahan bumi itu bisa dijadikan sebagai tempat sujud ya. Semuanya adalah masjid, kecuali beberapa tempat yang kotor yang tidak boleh ya. Nah, jemaah sekalian, berikutnya tentang cerita kedua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Itu anak ketiga dan lima tadi ya. Dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya, bahwa Adam hendak menikahkan setiap anak laki-laki dengan saudara kembar perempuannya. Habil hendak menikah dengan saudara perempuan kembar dari Qabil, yang kebetulan berparas sangat cantik. Sedangkan Qabil menikah dengan saudara perempuan kembar Habil yang kebetulan berparas biasa-biasa saja. Namun Qabil hendak berlaku egois terhadap saudaranya dan hendak menikahi saudara perempuan kembarnya sendiri, yaitu siapa namanya tadi? Iklimah ya. Jadi dia mau nikahi saudara kembarnya sendiri ya. Ia pun meminta kepada ayahnya Adam alaihissalam agar menikahkan dirinya dengan saudara kembarnya, tetapi Nabi Adam alaihissalam tidak bersedia ya. Dan untuk sebagai penolakan, Nabi Adam membuat sebuah semacam persyaratan ya kepada keduanya. Nabi Adam lalu memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Habil mempersembahkan anak kambing yang sangat gemuk, karena dia adalah pemilik kambing, dia adalah peternak ya. Jadi memilih kambing yang terbaik. Sedangkan Qabil mempersembahkan seonggok hasil pertaniannya yang paling buruk. Dia kebetulan adalah petani. Diceritakan dalam riwayat yang lain, dia hanya membawa satu ikat rumput yang tidak ada gunanya, tidak ada harganya sama sekali ya, asal-asalan. Kemudian datanglah api ya. Jadi keduanya pergi ke atas puncak gunung. Kemudian datanglah api dan memakan kurbannya Habil serta meninggalkan kurbannya Qabil. Ini menunjukkan yang diterima adalah kurbannya si Habil, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Maka Qabil pun marah dan berkata, sungguh aku akan membunuhmu sehingga engkau tidak dapat menikahi saudara perempuanku. Maka Habil lalu berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ini bisa kita lihat di surat Al-Maidah 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakanlah kepada mereka tentang cerita dua anaknya Nabi Adam dengan sebenar-benarnya.
id qarraba qurbana, ketika keduanya mendekat taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan korban. Fatuqubila min ahadihima, maka diterima dari salah seorang, yaitu dari Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari korbannya si Qabil. Qala, nah, yang tidak diterima ini marah dan mengatakan la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Maka si Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Inilah, jadi syariat kurban sudah ada landasan-landasan historisnya, ya, sejarahnya sejak manusia-manusia generasi awal ini. Nah, berikutnya jemaah sekalian, sifat dengki yang ada dalam diri Qabil membuatnya memutuskan untuk membunuh saudaranya itu. Sekalipun Habil telah memberikannya nasihat, Qabil tidak menghiraukannya. Menurut beberapa ulama, lokasi tempat Qabil membunuh Habil saat itu di kawasan pegunungan Qasyon, yaitu wilayah utara Damaskus, lebih tepatnya di sebuah gua bernama Gua Dam. Pada saat Habil sedang tertidur, Qabil membunuh Habil dengan cara melemparkan batu ke arah kepala si Habil hingga kepalanya pecah. Riwayat lainnya menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit hingga akhirnya matilah si Habil di tangan Qabil. Peristiwa ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh umat manusia, ya. Jadi inilah kejahatan, ya, si Qabil karena hasad, ya. Kemarin sudah kita bahas, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena hasadnya dan juga karena sombongnya. Pertama hasad dulu, kemudian berikutnya sombongnya. Nah, ini berikutnya Qabil ini juga demikian, dia hasad. Kenapa dia dinikahkan dengan wanita yang lebih buruk daripada saudaranya, ya, si Habil ini, maka dia ada hasad dalam dirinya dan berusaha untuk menghabisi si saudaranya sendiri, ya. Nah, jamaah sekalian, riwayat dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya, beliau mengatakan suatu keberkahan dari Allah karena sesungguhnya orang yang terbunuh adalah orang kuat dari dua orang. Akan tetapi ia merasa tidak baik untuk menggerakkan tangannya guna membunuh orang lain. Jadi si Habil, ya, sebenarnya lebih kuat tapi dia ngalah. Sebagian ulama mengatakan bahwa setelah Qabil membunuh Habil, jasad Habil ia bawa di atas punggungnya, digotong ke sana kemari, ya. Bingung mau diapakan, bahkan ada riwayat menyebutkan digotong sampai 1 tahun. Ya, saya kira berlebihan juga, ya. Saking bingungnya, ya, mau dibawa kemana itu jenazahnya itu, ya. Nah, hingga akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung gagak supaya memberikan inspirasi, ya, kepada si Qabil ini. Keduanya bertarung hingga salah satu dari keduanya membunuh yang lain. Burung yang membunuh itu lalu menatap ke bumi untuk membuat lubang guna menguburkan lawannya yang telah mati. Nah, ketika Qabil melihat perbuatan burung gagak itu, ia berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat dari saudaraku ini. Qabil lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh burung gagak, kemudian menguburkan mayat saudaranya. Nah, berikutnya jemaah sekalian, mengetahui tentang kematian anaknya si Habil ini, Nabi Adam alaihissalam dilanda kesedihan yang mendalam hingga Allah memberinya karunia seorang anak sebagai pengganti Habil yang bernama Syith, yang memiliki makna adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun memiliki sifat yang sama seperti Habil. Nah, inilah, ya, ketika ada orang, ya, ataupun makhluk yang diberikan ujian Allah Ta'ala, dia bisa bersabar, ya, kemudian dia ridha dengan musibah itu, maka diganti yang lebih baik, ya. Ini pula yang harus kita jadikan sebagai hikmah, ya. Ketika kita ridha dengan musibah seberat apapun yang kita dapatkan, maka kita memohon, ya, kepada Allah Ta'ala di samping kalimat istirja yang sudah biasa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
Juga ada doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Nah, ternyata Allah memberikan ganti. Si Habil, anak yang sangat taat, yang tampan, yang sangat mengikuti perintah Nabi Adam alaihissalam, ya, yang sangat menjadikan penyejuk mata bagi orang tuanya, meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Tapi karena Nabi Adam ridha, maka diganti oleh anak yang lain yang bernama Syith ini, dan sifat-sifatnya hampir sama dengan si Habil. Ketika Syith telah dewasa, Nabi Adam menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya Syith, diantaranya adalah yang pertama, janganlah kamu merasa aman di dunia seperti diriku yang merasa aman hidup di surga, yang pada akhirnya aku diturunkan Allah di dunia ini. Jadi merasa aman, atau kalau dalam bahasa umum berada pada zona aman, ya. Merasa aman dari tipu muslihat, merasa aman dari jebakan-jebakan, ya, merasa aman dari rayuan-rayuan, khususnya adalah setan, ya, baik dari golongan jin ataupun manusia. Maka ini pelajaran, ya, dari seorang ayah kepada anaknya, ya. Sekarang kebetulan hari ayah, ya, 12 November ini hari ayah. Nah, ini adalah bagaimana kisah seorang ayah Nabi Adam memberikan wasiat-wasiat kepada putranya supaya mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya. Yang kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemauan istrimu, karena aku mengikuti hawa nafsu istriku Hawa sehingga memakan buah pohon terlarang lalu aku menyesalinya. Ini masih ada perbedaan, ya, di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan sebenarnya Hawa tidak menyuruh tapi membiarkan. Nah, jadi ini juga jadi pelajaran, ya, kepada ibu-ibu, ya, bagaimana seorang istri itu menjadi rem, ya, bagi suaminya supaya tidak menyimpang, ya, melakukan tindakan-tindakan yang maksiat. Nah, jadi tidak membiarkan suaminya untuk berbuat maksiat, memberikan nasihat, memberikan masukan, ya, memberikan arahan, bujukan-bujukan yang baik. Nah, tidak sebaliknya. Jadi ini memang masih perbedaan pendapat, ya. Tapi yang jelas bahwasanya ketika suami istri harus saling memberi nasihat dalam hal kebaikan, ya, bukan bekerja sama dalam keburukan. Yang ketiga adalah setiap perbuatan yang ingin kamu lakukan, maka renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan, ya. Jadi muhasabah, kita merenungkan, mengevaluasi, itu adalah sebelum beramal. Kita muhasabah, evaluasi apakah baik ataukah buruk, boleh atau tidak, halal ataukah haram. Sehingga kalau kita tidak mengetahui, kita bertanya kepada orang yang paham tentang hukumnya, ya. Jadi harus direnungkan dulu sebelum bertindak, berpikir sebelum bertindak, ya. Yang keempat, ketika kamu merasa takut atau ragu-ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkan hal itu, ya. Ini mirip dengan ajaran Islam, ya. Tak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Jadi yang yakin itu kita lakukan, yang ragu-ragu, yang syubhat itu kita tinggalkan. Yang kelima adalah bermusyawarahlah mengenai suatu perkara. Ini juga menjadi syiar ataupun kebiasaan, ya, kaum muslimin, ya. Kita diperintah untuk bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Kita bermusyawarahlah untuk memutuskan segala macam urusan. Diskusi di sini, ya. Kalau pada saat dulu Nabi Adam masih bersama dengan istrinya saja diskusi berdua, apakah boleh ataukah tidak, dampaknya bagaimana. Nah, bermusyawarah itulah akan bisa mendapatkan pilihan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Ini diantara wasiat-wasiat yang diberikan oleh Nabi Adam kepada putranya, yang akhirnya dijadikan pedoman oleh putranya berikutnya, ya. Dari Wahab bin Munabbih, ia mengatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, kala itu Syith telah berusia 400 tahun. Nah, yang pada saat itu juga Syith diangkat menjadi nabi menggantikan Nabi Adam alaihissalam. Allah menurunkan langsung kepada Syith berupa pedang, tali, sahifah. Sahifah adalah lembaran-lembaran, ya. Tabut, tabut semacam kotak, dan kuda yang bernama Maimun.
yang apabila kuda itu meringkik maka seluruh binatang akan menyambutnya dengan tasbih. Subhanallah gitu ya. Jadi umurnya Syith pada saat itu 400. Kalau akhir hayatnya beliau melebihi umur ayahnya 1000 tahun lebih. Kalau Nabi Adam nanti akan ada pembahasan ya. Jadi ini riwayat dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in yang spesialis di bidang Israiliyat ya. Kisah-kisah masa lalu itu beliau sangat menguasai. Beliau adalah salah seorang murid dari Abdullah bin Umar yang cerdas ya, menguasai bahasa asing yang banyak. Nah, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Syith untuk menggantikan dirinya dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah. Dan selepas Nabi Adam turun, Syith pun diangkat sebagai nabi kedua di muka bumi. Nabi Adam juga mewasiatkan kepadanya untuk memerangi saudaranya, Qabil. Melaksanakan wasiat sang ayah, Syith pergi untuk memerangi Qabil dan akhirnya perang pun berkecamuk. Peristiwa inilah yang menjadi perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syith memperoleh kemenangan. Qabil pun ditawan oleh Syith dan dihukum dengan cara dipanggang di bawah matahari sampai meninggal. Riwayat yang lain menyatakan kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan ditahan di tempat yang panas hingga mati. Setelah melaksanakan wasiat yang diperintahkan sang ayah, Syith diutus ke Hindi atau India untuk menjadi juru penegak keadilan, dan Allah menjadikan silsilah keturunan seluruh manusia semuanya berasal dari keturunan Syith. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi barangkali ada yang berpikir yang tadi cerita Qabil dan Habil kan yang masih hidup Qabil ya, berarti kita semuanya keturunan Qabil ya. Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata ada Nabi Syith yang datang sesudahnya yang akhirnya menurunkan anak manusia yang banyak. Ya, memang Qabil ada ya. Jadi keturunan manusia yang jahat-jahat ya. Kalau pada zaman Nabi ada Abu Jahal, Abu Lahab, nah mungkin itu keturunannya Qabil barangkali ya. Nah, yang baik-baik Abu Bakar dan sebagainya itu keturunannya Syith ini ya. Bisa jadi Allah a'lam bishawab ya. Nah, wafatnya Nabi Adam alaihissalam ya. Ada sebuah hadis Nabi yang panjang, tapi ini saya potong saja ya. Bahwasanya di riwayat panjang ini ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu, Allah mengelus-ngelus punggungnya Nabi Adam, yang dari situlah lahir ya sekian banyak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan dari keturunannya ada seseorang yang matanya sangat menarik, yang bersinar terang. Siapa dia? Ternyata Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi di kisah ini bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Daud alaihissalam. Nah, ketika ditanya oleh Nabi Adam berapa umurnya Nabi Daud nantinya, umurnya kira-kira nantinya takdirnya itu adalah 60 tahun. Nah, maka Nabi Adam saat itu menghibahkan usianya. Jadi saat dulu usianya itu bisa diketahui dari matanya masing-masingnya. Saat dulu Allah alam bagaimana ya. Nabi Adam tahu usianya itu 1000 tahun nantinya. Nah, Nabi Adam menghibahkan umurnya kepada Nabi Daud. Kasih dia umur tambahan 40 tahun sehingga genap 100. Nah, ketika ya, jadi kisah pun berlalu ya. Nah, pada saat malaikat maut datang, Nabi Adam berkata kepadanya, kamu telah tergesa-gesa ya. Jadi malaikat datang malah dimarahi gitu ya. Kamu buru-buru ya. Jadi saat itu usia Nabi Adam sekitar 960-an berarti ya. Aku telah diberi 1000 tahun gitu ya. Malaikat menjawab, tetapi ya 940 berarti ya. Tetapi ya kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud ya. Jadi Nabi Daud 40 kemudian tambah Adam 60 lah, genap 100. Nah, ketika Nabi Adam usianya 940 didatangi oleh malaikat maut ini, nah, saya belum waktunya mati kok sudah didatangi, begitulah. Nah, jadi ternyata apa? Nabi Adam mengingkari, lupa ya dengan yang sudah diberikan kepada Nabi Daud itu. Maka anak cucunya pun juga mengingkari manusia ya.
Jadi Nabi Adam lupa, maka anak cucunya juga sering lupa. Dia berkata, sejak saat itulah diperintahkan untuk menulis dan saksi-saksi. Jadi kisahnya seperti ini, hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, ini adalah hadis hasan yang gharib. Nah, gharib di sini bukan bermakna dhaif, bukan ya. Hasan itu adalah hadis yang berada di bawah sahih dan bisa dijadikan dasar ya. Dasarnya itu hasan boleh. Kemudian gharib berarti dia tidak sampai mutawatir ya. Dia itu berarti perawinya tidak sampai mutawatir ya. Nah, ini cerita ya bagaimana ayah kita Nabi Adam alaihissalam yang usianya aslinya 1000 tetapi dihibahkan kepada anak cucu Nabi Daud alaihissalam, yaitu dihibahkan 60 sehingga hanya tersisa 940-an yang akhirnya ya meninggalnya seusia itu. Sedangkan Nabi Syith tadi usianya lebih banyak, yaitu 1000-an lebih tahunnya. Inilah jamaah sekalian ya bagaimana kisah ya yang terjadi pada anak turunnya Nabi Adam AS ya. Ketika Nabi Adam AS wafat, tepatnya pada hari Jumat, datang kepadanya malaikat dengan membawa balsem, pengawet dari sisi Allah Ta'ala dari surga. Mereka, malaikat ini bertakziah kepada anak Adam, yaitu Nabi Syith alaihissalam. Bertakziah, menyampaikan bela sungkawa ya, kesedihan kepada putranya, yaitu Syith alaihissalam. Berita yang paling populer mengatakan bahwa Nabi Adam ini dimakamkan di bukit tempat dia diturunkan, di Sri Lanka atau India tadi, yang terletak di wilayah India. Dikatakan bahwa ketika terjadi angin topan, Nabi Nuh membawanya, yaitu mayat Nabi Adam beserta Hawa. Jadi dipindahkan. Keduanya ditempatkan di dalam peti sehingga keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Berita ini diceritakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, nah, seorang ahli sejarah dan ahli tafsir ya. Jadi Nabi Nuh adalah anak turunnya Nabi Syith berikutnya, yang pada saat itu terjadi angin topan. Ini sudah diprediksi ya. Nabi Adam sudah menyampaikan tentang terjadinya angin topan ini kepada putranya itu Syith tadi, supaya bersiap-siap dan lain sebagainya. Nah, ternyata betul-betul akhirnya terjadi ya. Ini semata-mata adalah karena wahyu dari Allah Ta'ala, bukan karena Nabi Adam tahu dengan sendirinya. Nah, untuk mengamankan itulah diamankan ataupun dipindahkan mayatnya ke Baitul Maqdis. Allah a'lam bishawab. Ya, adapun ada, kalau kita ke Jeddah ya, itu konon katanya di situ ada kuburannya Hawa dan panjangnya 80 meter ya. Nah, kisah itu ya Allah alam ya, sejauh mana kebenarannya ya. Memang ya tidak bisa kita pastikan ya, apakah memang betul-betul ada makamnya Hawa di dalamnya ataukah tidak ada. Tapi diyakini oleh masyarakat sekitar sana seperti itu, walaupun tidak ada semacam tulisan atau yang seperti di kita ya. Memang tradisi di sana seperti itu ya. Di banyak tempat situs di Saudi Arabia itu memang sengaja tempat-tempat bersejarah tidak ada tulisan ya. Misalnya tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, di dekat dengan Masjidil Haram di sana tidak ada tempat khusus ya. Sekarang malah dipakai perpustakaan dan tidak ada sebagai tempat khusus ya. Ini supaya tidak dijadikan sebagai tempat-tempat yang dikeramatkan oleh orang-orang yang minim pemahamannya dalam masalah akidah. Tempat di mana meninggalnya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, di mana meninggalnya Aminah, itu juga tidak dibuat sebuah situs-situs ya, supaya tidak diagung-agungkan oleh generasi sesudahnya. Jadi memang mereka dalam hal itu sangat berhati-hati, walaupun bisa jadi kita melihatnya kurang bisa menghargai sejarah ya. Mungkin versi mereka penghargaan kepada sejarah bukan dengan cara-cara yang formalitas ya, tapi dengan cara-cara yang lebih kepada mengambil pelajarannya dari kisah-kisah tokoh yang sebelumnya itu. Jadi itulah kurang lebih materi pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang akurat kepada kita semuanya, bagaimana kisah bapak ibu kita, yaitu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kita semuanya ya. Bahwasanya Nabi Adam ini
adalah manusia biasa seperti kita, tetapi memiliki keistimewaan karena diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi kebiasaan Nabi Adam yang sekarang kita tiru ya, yaitu pada saat menunjukkan taubatnya Nabi Adam itu biasa dalam bulan-bulan ya, dalam bulan-bulan Hijriah itu Nabi Adam alaihissalam berpuasa 3 hari ya, yang disebut Ayyamul Bid. Nah, jadi puasa 3 hari pada tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah setiap bulannya itu adalah sunnah kebiasaan yang kita warisi dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi itulah syariat yang ada pada nabi-nabi sebelum kita, kemudian tidak dihapus oleh syariat kita, maka bisa kita tiru ya. Itu syariatnya Nabi Adam alaihissalam seperti itu. Nabi Dawud juga puasa, sehari tidak, maka kita menirunya ya. Allah alam bisawab, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.